Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, kelas 11 semester 1. Oleh karena itu, simak dengan baik-baik. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik berpikir kritis dengan tepat. Dengan menganalisis dalil-dalil nakli dan Al-Quran dan hadis, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya berpikir kritis dalam Islam secara akurat. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita membaca dalil tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Setelah membaca dalil berpikir kritis, ada beberapa isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Menurut Imam Ibnu Katsir, kandungan ayat-ayat tersebut yaitu: 1. Pada ayat ke-190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. 2. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. 3. Orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dijaga dengan sejalan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Yang artinya, renungkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian merenungkan tentang zat Allah. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengukur kekuasaannya. Hadis tersebut mengandung hikmah. Yang pertama, memperkuat keimanan. Dengan merenungkan ciptaannya, seseorang akan semakin yakin akan keberadaan dan kebesaran Allah. 2.
menghindari kesesatan. Memikirkan zat Allah yang tidak terbatas dapat menjerumuskan seseorang pada kesesatan atau keraguan karena tidak dapat memahaminya secara utuh. 3. Memfokuskan ibadah. Tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ibadah batiniah yang mulia, sedangkan memikirkan zatnya adalah tindakan yang sia-sia dan berbahaya bagi akidah. Mari kita simak pengertian berpikir kritis. Secara istilah, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Adapun langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir positif, salah satunya menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. B. Mengumpulkan informasi yang valid. C. Menganalisis masalah. D. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Terakhir, menemukan solusi terbaik. Manfaat berpikir kritis. Memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat. 3. Menjadi orang yang visioner dan berpikir kritis. 4. Dapat mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal. 6. Mampu menyelesaikan masalah dan membuatkan keputusan dengan baik. 7. Tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai murid? 1. Kritik terhadap informasi yang diterima. 2. Memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. 3. Aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas. 4. Giat mengikuti ilmiah dan diskusi. 5. Memperbanyak membaca buku. Setelah mempelajari ilmu tentang berpikir kritis, kita akan masuki tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam agama Islam. Adapun dalil dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Pertama, peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. 2. Langit bumi beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, muncullah para astronom yang mampu menembus ruang angkasa, tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lanjut dengan bagaimana penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapannya: 1. Check and recheck terhadap suatu informasi. 2. Giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. 3. Merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penerapan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi dan seisinya, adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Diciptakannya langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Semoga pembelajaran tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek ini senantiasa dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.